Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi praktikum keamanan komputer tentang kriptografi. Sebelum itu, ada pepatah di mana kalau kita tidak kenal maka tidak sayang. Kalau tidak sayang maka kita tidak akan saling cinta. Kalau tidak cinta berarti udah bukan jodohnya masing-masing dong. Baiklah, jadi saya sebagai pengajar untuk materi ini dengan nama Muhammad Waisyah Nova dengan NIM 062340833123 dari kelas 5 MIC dengan program studi di Manajemen Informatika pada mata kuliah praktikum keamanan komputer. Selanjutnya kita memasuki kisi-kisi materi. Ada 7 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua ada pengertian dari kriptografi itu sendiri, yang ketiga ada sejarah kriptografi, yang keempat ada jenis-jenis kriptografi, yang kelima ada proses enkripsi dan dekripsi, yang keenam studi kasus kriptografi, dan yang terakhir ada kesimpulan. Selain membahas kisi-kisi materi ini, saya akan juga mempraktekkan bagaimana proses enkripsi dan dekripsi secara langsung melalui sebuah website. Jadi kita langsung saja masuk ke pengenalan mengenai keamanan komputer. Jadi, apa yang dimaksud dengan keamanan komputer? Keamanan komputer merupakan cabang ilmu teknologi atau yang lebih dikenal dengan nama keamanan informasi yang diterapkan pada komputer. Sasaran utama dari keamanan komputer ini adalah sebagai perlindungan informasi terhadap pencurian atau pengambilan yang tidak izin oleh sistem, atau pemeliharaan ketersediaan seperti dijabarkan dalam kebijakan keamanan. Jadi pada dasarnya, keamanan komputer ini muncul adanya untuk melindungi data-data dari serangan hacker, seperti misalnya WhatsApp. WhatsApp itu diperlukan keamanan untuk melindungi WhatsApp agar tidak ada hacker yang bisa mengambil data atau mengubah data sembarangan hingga sampai ke penerimanya. Kita lanjut, pentingnya kriptografi dalam melindungi data. Jadi, di kriptografi ini merupakan tulang punggung keamanan di dunia digital. Secara sederhana, kriptografi ini adalah teknik menyandingkan informasi sehingga hanya pengirim dan penerima yang sah dapat memahaminya. Jadi maksudnya, dari pesan WhatsApp itu hanya pengirim dan penerima yang dapat membacanya atau mengubahnya. Tidak ada pihak lain seperti hacker karena sudah dicegah oleh sistem enkripsi. Tanpa kriptografi, internet yang seperti kita kenal sekarang ini tidak akan aman untuk digunakan. Kenapa? Hampir seluruh kegiatan yang berhubungan dengan internet itu menggunakan kriptografi. Salah satu contoh yang bisa kita ketahui itu adalah mengenai transaksi online. Tanpa adanya kriptografi atau penyandian informasi rahasia, maka informasi terkait saldo dan lain-lain sebagainya akan bocor ke hacker, sehingga hacker dapat meretasnya dengan mudah. Maka itu diperlukan dengan namanya kriptografi. Oke, selanjutnya kita memasuki pengertian kriptografi. Jadi, apa itu sendiri kriptografi? Kriptografi adalah teknik untuk mengamankan informasi dengan cara mengubah data yang terbaca menjadi bentuk terenkripsi yang sulit diuraikan tanpa kunci tertentu. Dalam bahasa modern, kriptografi ini digunakan untuk melindungi informasi sensitif, memastikan autentikasi, dan menjaga integritas data. Selanjutnya, kita memasuki tujuan dari kriptografi. Ada 4 tujuan kriptografi. Yang pertama, confidentiality, integrity, authentication, dan non-repudiation. Kita akan bahas yang pertama, yaitu confidentiality atau kerahasiaan. Jadi, kriptografi ini menjaga kerahasiaan informasi dengan mengenkripsi data, sehingga hanya pihak yang memiliki kunci dekripsi yang bisa membaca informasi tersebut. Lalu yang kedua, integrity. Kriptografi memastikan bahwa data yang dikirim tidak berubah selama proses transmisi. Lalu yang ketiga, authentication atau autentikasi. Jadi di kriptografi ini digunakan untuk memverifikasi identitas pengguna atau sumber data. Kriptografi ini memastikan bahwa
pesan atau informasi benar-benar berasal dari pengirim yang sah. Lalu yang keempat ada non-repudiation, yaitu pengirim tidak dapat menyangkal atau menolak bahwa mereka telah mengirim pesan. Penting dalam transaksi digital sebagai rekam jejak digital. Yang dimaksud dari ini adalah dengan adanya keamanan enkripsi, maka pesan-pesan yang telah dikirimkan itu tidak bisa disangkal atau tidak bisa diubah-ubah karena merupakan sudah menjadi jejak dalam digital. Lanjut, kita memasuki sejarah kriptografi. Ada dua tahap sejarah kriptografi, yaitu yang pertama kriptografi klasik dan kriptografi modern. Jadi pada kriptografi klasik sendiri pada cipher itu sudah ada pada zaman Romawi kuno sekitar 100 sebelum Masehi. Yang dimana sandi Caesar ini yang dipopulerkan oleh Julius Caesar adalah salah satu teknik kriptografi paling terkenal. Metode sandi Caesar sangat sederhana, yaitu dengan menggeser setiap huruf dalam pesan sejauh jumlah tertentu dalam urutan alfabet. Contohnya begini, misalkan ada huruf aku, dan misalkan sandi pergeseran yang kita pakai itu adalah 4. Maka dari huruf A itu kita akan bergeser ke kanan sebanyak 4 kali. Maka huruf A itu huruf utama bergeser 4 kali, kita geser A, B, C, D, E. Maka setelah geser 4 dari huruf A itu adalah huruf T. Begitu seterusnya dengan huruf K dan U akan menghasilkan pergeseran yang sama. Selanjutnya kita memasuki sejarah kriptografi atau perkembangan kriptografi modern. Jadi, revolusi industri ini telah membawa perubahan besar dengan memperkenalkannya mesin mekanis dan elektromekanis untuk mengenkripsi pesan yang membuatnya jauh lebih kompleks dan sulit dipecahkan. Jadi, ada dua teknologi yang diperkenalkan pada zaman modern itu. Yang pertama ada mesin Enigma. Apa itu mesin Enigma? Mesin Enigma itu mesin yang digunakan selama Perang Dunia II oleh pasukan militer Jerman. Mesin ini diciptakan oleh insinyur Jerman Arthur Scherbius pada akhir Perang Dunia I. Mesin ini menggunakan serangkaian rotor yang berputar untuk menciptakan kombinasi enkripsi yang sangat rumit. Lalu yang kedua ada data encryption standar, atau dalam bahasa Indonesianya standar enkripsi data. Pada tahun 1976, National Institute of Standards and Technology Amerika Serikat memperkenalkan data encryption standard atau disingkat dengan DES. Ini adalah algoritma kunci simetris atau merupakan kunci yang sama untuk enkripsi dan dekripsi yang menjadi standar global pertama untuk mengamankan data elektronik, terutama dalam sektor perbankan. Jadi DES ini merupakan pencetus dari kunci simetris yang akan nanti saya jelaskan di setelah ini. Lalu selanjutnya kita memasuki masa kini yang dimana penggunaan kriptografi saat ini itu memainkan peran penting dalam menjaga keamanan data. Contoh penerapan kriptografi pada saat ini yang ada beberapa. Yang pertama itu keamanan web. Jadi keamanan web ini mengamankan komunikasi antara web browser dengan server menggunakan protokol HTTPS atau singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure. HTTPS ini merupakan setting keamanan yang lebih tinggi dari HTTP. Nanti akan saya jelaskan. Lalu yang kedua, keamanan email. Pada keamanan email, kriptografi ini digunakan untuk mengamankan komunikasi email melalui protokol MIME atau singkatan dari Secure Multipurpose Internet Mail Extension dan PGP, Pretty Good Privacy. Lalu yang ketiga, keamanan jaringan. Jadi dalam kriptografi itu digunakan untuk mengamankan jaringan melalui protokol VPN atau Virtual Private Network dan IPsec atau Internet Protocol Security. Lalu yang keempat ada keamanan transaksi online. Jadi setiap transaksi online itu digunakan untuk mengamankan transaksi online seperti pembayaran kartu kredit dan transfer data.
Jadi setiap transaksi online itu akan dienkripsi dan otomatis data-data dari informasi itu akan terlindungi dari pencurian dan penipuan. Oke, selanjutnya ada jenis kriptografi. Yang pertama itu kriptografi simetris. Apa itu kriptografi simetris? Kriptografi simetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang sama untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi, dalam kriptografi ini dia memegang satu kunci secret untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi, kunci ini sama dan tidak dibedakan menjadi dua kunci yang berbeda seperti public key atau private key pada kriptografi asimetris. Contoh kriptografi simetris ini ada Advanced Encryption System dan Data Encryption Standard. Lalu selanjutnya kriptografi asimetris. Apa itu kriptografi asimetris? Kriptografi asimetris adalah algoritma yang menggunakan kunci yang berbeda untuk proses enkripsi dan dekripsi. Jadi, misalkan kita ada dua orang dia memegang public sama private key. Public key dia membeberkannya secara bebas kemanapun yang digunakan untuk proses enkripsi. Tapi enkripsi itu pesan hasil enkripsi itu tidak bisa dilakukan dekripsi tanpa private key, yang dimana hanya dipegang oleh si pembuat kunci itu saja. Contoh dari kriptografi asimetris ini ada RSA encryption dan elliptic curve cryptography. Selanjutnya ada fungsi hash. Apa itu fungsi hash? Fungsi hash atau yang dikenal dengan cryptographic hash function adalah algoritma yang mengubah data dengan panjang sembarang nilai menjadi nilai keluaran atau hash value dengan panjang tetap. Pada gambar di contoh ini kita bisa melihat ada beberapa sampelnya, seperti misalnya kita akan mengubah tulisan yang tersedia ini dan misalkan ini plain text, lalu kita akan melakukan fungsi hash dan dia akan mengubahnya, mengenkripsinya menjadi sebuah kode atau nilai keluaran, merupakan hasil dari ciphertext itu sendiri. Contoh dari kriptografi fungsi hash itu ada SHH-256 dan MD5. Oke, selanjutnya kita memasuki bagian proses enkripsi dan dekripsi. Akan saya jelaskan secara rinci. Jadi bermula dari sebuah tulisan plain text yang berupa tulisan standar. Lalu orang itu melakukan proses enkripsi, maka dia harus melakukan proses enkripsi seperti melalui Cipher cipher atau beberapa proses kriptografi yang lainnya. Misalkan di sini dia menggunakan proses Cipher cipher, maka dia melakukan enkripsi dengan melakukan pergeseran sesuai dengan angka tertentu. Setelah proses berhasil, maka dari tulisan standar plain text itu akan berubah menjadi tulisan yang terenkripsi atau kita sebut dengan ciphertext. Dari ciphertext itu sebenarnya kita bisa melakukan proses dekripsi kembali, yaitu dengan cara memundurkannya dari proses pergeseran dari angka yang ditentukan. Seperti yang saya sebutkan tadi, kita menjelaskan dalam tahap Cipher cipher. Jika kita menggunakan kunci pergeseran yang berbeda, maka proses dekripsi akan gagal karena tidak akan menghasilkan plain text yang benar-benar itu hasilnya. Jadi, kalau misalkan kita memasukkan angka pergeserannya dengan benar, maka proses dekripsi itu dianggap berhasil dan itu akan mengubah ciphertext itu menjadi tulisan yang tidak terenkripsi atau kembali ke tulisan standar atau disebut dengan plain text. Baiklah, ada beberapa sedikit kriptografi seperti misalnya ada HTTP dan HTTPS. Jadi HTTP dan HTTPS ini merupakan dua sistem keamanan antara web dan server untuk tingkat keamanan dari sebuah website itu sendiri. HTTP adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol, yaitu protokol untuk komunikasi antar sistem serta mentransfer informasi data melalui jaringan. Sedangkan HTTPS adalah singkatan dari Hypertext Transfer Protocol Secure, yang dimana itu mirip dengan HTTP tapi menggunakan SSL atau TLS untuk mengamankan proses transfer data. Pada saat ini HTTPS merupakan sistem keamanan website yang saat ini sudah dipilih
dibandingkan HTTP karena HTTP lebih rentan terjadinya kebobolan data. Lalu selanjutnya ada proses data terenkripsi versus tidak terenkripsi. Jadi data yang terenkripsi ini aman dan dilindungi oleh kata sandi atau kunci yang membuatnya tidak dapat dibaca tanpa otorisasi. Jadi, data yang sudah dienkripsi ini akan dilindungi dan tidak bisa dibuka atau diakses oleh seorang hacker. Sedangkan untuk yang data yang tidak dienkripsi ini tidak dilindungi dan dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja yang memiliki akses fisik atau jarak jauh ke perangkat atau jaringan. Jadi misalkan data yang tidak terenkripsi ini kita melakukan sebuah pengiriman data. Yang tidak terenkripsi ini akan rentan untuk mudah diubah isinya ataupun dimodifikasi sehingga pas ketika sampai di penerima akan memunculkan hasil yang berbeda. Baiklah, selanjutnya saya akan menampilkan proses untuk alur enkripsi dan dekripsi secara langsung. Baiklah, di sini kita telah beralih ke suatu website. Kita akan melakukan proses enkripsi dengan metode symmetric. Jadi di sini kita menggunakan metode symmetric advanced encryption security. Jadi di sini kita akan memasukkan teks yang kita inginkan. Seperti misalnya kita akan mengetik ini. Di sini ada plain text. Your duelist doesn't want to enter the site, bro. Tell him to do that in the next round. Lalu di sini kita akan memasukkan kunci rahasianya. Di sini kita akan memasukkan misalnya kunci nama saya, kita ketik. Kita masukkan. Oh, ternyata di sini ada box dialog yang mengatakan length of secret key should be 16 for 128 bits key size. Current length is 7. Maka dari itu kita perlu menambahkan 9 lagi. Maka dari itu kita menambahkan nama saya 2 kali. Lalu kita tambahkan NP. Oke. Dari sini kita telah membuat plain text-nya, lalu kita sudah ada secret key-nya, Write NP. Lalu kita akan melakukan proses encrypt. Maka di encrypt AS output ini akan menghasilkan tulisan random seperti ini. Lalu kita akan copy to Gilbert, oke? Lalu kita akan paste di CD. Tentu untuk melakukan dekripsi ini menggunakan kunci yang sama. Apa terjadi jika kita menggunakan kunci yang berbeda? Misalkan kita menggunakan kunci You are my sunshine. Kita coba dulu. Oke, di sini ada tulisan di mana menampilkan given final block not properly padded. Such issues can arise if a bad key is used during decryption. Jadi ini ada kunci yang berbeda dengan secret key karena dari enkripsi ini dia menggunakan kunci secret key. Namun karena kunci ini tidak terdeteksi maka dia akan menghasilkan output yang error. Maka dari itu kita akan menggunakan secret key dari sini. Kita akan pindahkan ke sini. Kita paste, lalu kita decrypt. Kita bisa lihat hasil dari plain text dengan hasil decrypted ini sama. Kita baca sama. Your duelist doesn't want to enter the site, bro. Tell him to do that in the next round. Jadi kira-kira begitu untuk proses enkripsi simetris untuk advanced encryption security. Oke, yang terakhir kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini adalah kriptografi ini memegang peranan krusial dalam ekosistem digital sebagai fondasi utama dalam keamanan cyber. Fungsinya ini sangat vital
untuk menjamin kerahasiaan pertukaran data sekaligus mencegah akses ilegal dari kebocoran informasi oleh pihak yang tidak berwenang. Pada zaman saat ini, kriptografi ini sudah banyak digunakan di berbagai kegiatan manapun dan diawasi oleh pihak-pihak keamanan cyber yang bertujuan untuk menjaga dan merahasiakan ekosistem pertukaran data dari para pencurian data ataupun pihak-pihak yang tidak berwenang. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, saya akhiri pemaparan materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.